Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Lebaran gimana? Mana aja kalian lur kira-kira? Udah nyekar dan silaturahmi keluarga belum? Buat yang masih rantau dan nggak bisa pulang, sabar ya lur ya. Tahun depan insya Allah kalian bisa pulang. Buat yang masih rantau tapi nggak puasa, nggak nyekar, nggak silaturahmi, nggak ngapa-ngapain, semoga segera pulang juga ke sisinya. Bercanda lur ya kan. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Teman sejati tidak saling menilai, mereka menilai orang lain bersama-sama. Loh, kali ini kita akan mengalor film yang unik dan menarik sekali lur, bergenre psychological mystery drama. Film ini berjudul The One I Love tahun 2014, mengisahkan tentang pasutri yang direkomendasikan seorang psikolog untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Namun di rumah itu mereka menemukan keanehan saat masuk ke suatu bangunan di halaman belakang yang terdapat versi lain dari diri mereka, namun lebih baik. Loh, kok bisa? Penasarin kan? Jadi langsung aja kita ke requestan salam maut dari dulurku Jimbol ya Cak. Titip salam buat mantanku, semakin aku melupakanmu semakin pula aku mencintaimu. Ngomong apa sih Bol? Taimu. Masih banyak cewek lain Bol, jangan dikit-dikit galau Anda. Monggo sketsakan. Sepasang suami istri bernama Ethan dan Sophie hari itu bertemu dengan psikolog atau terapis yang sangat ahli di bidang asmara, sebut saja Supangat. Ethan menceritakan bahwa mereka bertemu pertama kali di sebuah pesta, lalu ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya jalan-jalan dan melakukan hal gila, yaitu nyebur ke kolam renang di rumah orang random. Entah kenapa Ethan dan Sophie berani berbuat seadrenalin itu, bahkan si pemilik rumah sempat meneriaki mereka. Dan momen tersebut adalah momen indah dalam hidup mereka berdua. Namun sekarang kehidupan rumah tangga mereka cenderung lempeng-lempeng aja, jarang berasa lole, sering berantem karena beda pendapat, yang akhirnya Ethan dan Sophie mencoba mengulang cara yang sama tepat di hari ultah pernikahan mereka, yaitu nyemplung ke kolam renang orang random. Akan tetapi dilalahnya rumah itu kosong lur. Mereka pun sedih karena tidak mendapatkan rasa adrenalin yang sama seperti dulu saat pertama kali bertemu. Setelah mendengar semua curhatan, Supangat juga memandang hubungan mereka tidak harmonis lagi dan tidak sepemikiran lagi. Maka dari itu Supangat memberikan rekomendasi liburan akhir pekan ke suatu rumah yang jaraknya sekitar 1,5 jam ke arah utara dengan pemandangan yang sangat indah. Supangat yakin setelah Ethan dan Sophie menginap di sana, maka kehidupan rumah tangga mereka seperti akan terreset dan mengembalikan hubungan harmonis seperti semula. Karena selama ini Supangat sudah mengirim banyak pasangan ke rumah itu, dan cara itu selalu berhasil mengharmoniskan hubungan kembali, seolah-olah mereka memiliki kehidupan yang baru lur. Dan inilah orang yang aku cintai. And now I feel like happiness isn't to recreate Conversation over and because over you again. don't get to decide that, Ethan. To forgive you, I want us to work. I've sent a lot of couples there. Renewed. An hour and a half north of here, like a perfect retreat. Mereka berdua pun akhirnya setuju dengan ide Supangat, dan sesampainya di rumah liburan tersebut, Ethan memasukkan kode pembuka gerbang yaitu 2424 dan wow, amazing sekali memang tempat staycationnya lur. Rumahnya sangat nyaman, halamannya luas, terdapat kolam renang dengan pemandangan gunung serta hutan di sekitarnya. Selagi Sophie nyebat kretek Samsu, Ethan pun keliling area rumah dan menemukan 2 bangunan di halaman belakang. Pertama adalah bangunan yang isinya kayak studio, lengkap dengan komputer dan banyak kaset. Bangunan yang kedua adalah rumah tamu yang lebih kecil dari rumah utama tapi sama-sama nyamannya, dan di sana ada tablet berisi review dari pasangan-pasangan yang sangat puas menginap di sana dan mereka merasakan jatuh cinta lagi. Malam itu Ethan dan Sophie makan bersama sambil ngobrol-ngobrol, mencoba bermesraan, dan Sophie juga mengajari Ethan cara nyebat daun. Lalu ketika Ethan lagi cuci-cuci piring, Sophie pun iseng main ke rumah tamu dan menemukan boneka yang bisa beranak sampai kecil, yaitu Matryoshka. Tak lama kemudian Ethan pun datang, namun anehnya Ethan tidak memakai kacamata. Mereka pun ngobrol-ngobrol lalu berasal lole di rumah tamu dan lanjut bermain lempar-lemparan anggur. More new things. It makes me excited. Shit! Oh!
Oh, you got it. Oh my God. Setelah itu Ethan mengajak Sophie untuk menginap di rumah tamu malam itu. Dan Sophie pun izin ngambil baju dulu di rumah utama. Namun ketika Sophie masuk ke kamar, loh, kok Ethan lagi tidur di sofa ya kan? Dan memakai kaos yang berbeda. Awalnya Sophie menganggap Ethan sedang guyonan dan berpura-pura tidur di sana. Sophie pun bertanya bagaimana Ethan bisa duluan sampai ke rumah utama. Dan jelas Ethan pun bingung karena dari tadi dia tidur di sana. Apalagi Sophie mengaku baru saja berasal lole dengan Ethan. Sontak Sophie pun bad mood karena menganggap Ethan merusak malam indah mereka dan langsung pergi dari sana. You did it. You got your joke. Why are you so sweaty? 10 sex? Because that's really funny. What? How did you get here from the guest house before me? Just had sex? Okay, that's not funny. You're an asshole. Night. Karena penasaran dengan perkataan Sophie, Ethan pun langsung pergi ke rumah tamu dan menemukan botol-botol bekas diminum, juga anggur yang sebelumnya mereka lempar-lemparkan. Ethan pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya dia ketiduran di sofa, dan tiba-tiba Sophie pun datang menindih tubuhnya sambil mengatakan jika dia sangat mencintai Ethan. Lalu ketika terbangun esok paginya, Ethan pun melihat Sophie yang masak sarapan buat mereka. Pastinya Ethan makin bingung karena Sophie terlihat baik-baik saja, padahal semalam mereka baru saja bertengkar. Bukan hanya itu, tapi Sophie juga memasak makanan yang tidak biasa dia masak untuk Ethan lur, yaitu daging babi. Merasa ada yang aneh, Ethan pun segera kembali ke rumah utama, dan sesuai dugaannya, Sophie ada di sana. That was a little bit of a weird fight last night. Whether you were so drunk and stoned that you thought we had sex. Is that bacon? Yeah. You hate it when I eat bacon. We had a fight. We didn't make up. Baby, are you okay? What? Ethan pun langsung mengajak Sophie ke rumah tamu, dan Sophie yang tadi dia lihat sedang memasak sudah menghilang begitu saja. Ethan pun menjelaskan kejanggalan yang sama-sama mereka alami, yaitu semacam twilight zone atau batasan yang tidak jelas antara dua kondisi lur. Ethan memberitai jika semalam Sophie menindih tubuhnya di sofa rumah tamu, dan pagi itu Sophie memasakkan sarapan. Kejadian itu sama seperti yang Sophie alami ketika semalam dia mengaku berasal lole dengan Ethan, karena tadi mereka tidak menemukan siapa-siapa di rumah tamu saat masuk berdua. Ethan pun akhirnya mencoba masuk sendirian, dan teorinya benar karena sekarang Ethan melihat Sophie yang lagi mandi. Begitu Sophie di luar disuruh masuk sendirian, dia juga melihat Ethan yang sedang olahraga lur. Nah loh, jadi biar gampang kita sebut aja sosok yang ada di rumah tamu Ethan KW dan Sophie KW. Jangan bingung Anda ya, tenang, relax, ikutin aja alurnya lur. Hang on 1 second. I'm gonna go in there by myself. 3 seconds. Don't move. Hello? Hey, babe. Can you hear me tell? You're in that Hey, where you been all morning? Here, give me a hug. Sorry, I'm a little sweaty. Karena Sophie tidak kunjung keluar, Ethan pun mulai khawatir. Namun dia tidak bisa membuka semua pintu rumah tamu dan sempat melempari batu sambil memanggil-manggil Sophie. Sampai akhirnya selang beberapa menit, Sophie pun keluar rumah dan mengatakan jika dia baru saja melihat Ethan olahraga. Bisa kita simpulkan bahwa sosok KW hanya muncul jika Ethan atau Sophie masuk sendirian. Namun jika salah satu dari mereka sudah masuk, maka yang lainnya tidak akan bisa membuka pintu, seperti yang Ethan alami barusan lur. Akan tetapi jika mereka masuk berdua di saat bersamaan, maka sosok KW itu tidak akan muncul. Karena merasa aneh, gak pakai lama Ethan dan Sophie pun langsung mengemasi barang dan pergi dari sana, lalu mampir ke warkop terdekat untuk membahas keanehan yang baru saja mereka alami. Bermacam-macam teori pun mereka coba pikirkan, mulai dari dimensi lain di rumah tamu, efek nyebat daun yang membuat mereka berhalusinasi, dan lain-lain. Namun setelah dipikir-pikir kembali, kejadian ini merupakan suatu hal baru bagi mereka. Meski agak menakutkan, tapi momen itu menciptakan kebahagiaan. Sophie pun akhirnya meminta Ethan untuk balik ke rumah liburan tersebut dan melanjutkan kejanggalan itu yang mungkin bisa memperbaiki hubungan mereka lur. I think we need to just say some weird shit happened. It was kind of exciting. I felt happy. Exploring new options, creating a new relationship. What if this is something that I want to do? You want to go back.
Ethan dan Sophie pun sepakat untuk kembali. Lalu sesampainya di sana, Ethan pun masuk duluan ke rumah tamu. Sarapannya masih ada dan Sophie KW juga baru selesai mandi. Mereka berdua pun lanjut ngobrol-ngobrol dan Ethan sengaja memancing Sophie KW dengan bertanya dari kapan Sophie KW ada di rumah tamu, juga bertanya kejadian yang pernah dialami mereka di masa lalu. Akan tetapi Sophie KW bisa menjawabnya dengan benar tanpa ada keraguan sedikit pun. Setelah itu Ethan keluar dari rumah tamu dan menceritakan ke Sophie apa yang tadi dia alami, termasuk memancing Sophie KW dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Namun seolah-olah Sophie KW adalah Sophie asli karena dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Sophie, sebaiknya mereka tidak berusaha menginvestigasi dengan memberi pertanyaan menjebak karena bisa saja sosok-sosok KW di rumah tamu tiba-tiba menghilang karena ketakutan. Ethan dan Sophie pun akhirnya membuat peraturan, yaitu tidak boleh berasal-oleh dengan sosok KW, harus saling percaya satu sama lain, jujur dengan apa yang mereka alami di rumah tamu, dan hanya boleh masuk ke dalam maksimal selama 15 menit saja. Ethan juga mewanti-wanti bahwa mereka boleh bersenang-senang, namun jika situasi menjadi tidak nyaman atau situasi menjadi tidak terkendali, maka mereka harus berhenti dan segera pulang dari sana. There has to be trust involved with each other about what happens in the guest house. Guest house with the weird people. No intimacy. Becomes uncomfortable and wants to stop. Cut it off. Yes. Pack our bags. Percobaan pun dimulai, Lur. Dan setelah Sophie masuk ke rumah tamu, Ethan mulai menyetel timer di HP-nya. Sementara itu di dalam, Sophie melihat Ethan KW yang baru saja selesai melukis sosok Sophie. Jelas Sophie pun sangat senang melihatnya, sampai lupa waktu karena keasikan ngobrol dengan Ethan KW. 21 menit sudah berlalu dan Ethan pun langsung mengintip lewat jendela yang ternyata Sophie lagi asik dipijitin sama Ethan KW. Tak lama kemudian Sophie pun keluar dan meminta maaf karena dia lupa waktu sampai dipijit agak intim oleh Ethan KW. Sophie juga menceritakan perbedaan si Ethan KW, yaitu rambutnya agak acak-acakan, tidak memakai kacamata, dan juga humoris seperti Ethan di awal-awal mereka bertemu. Sementara itu Ethan juga ingat jika Sophie KW berpenampilan lebih rapi dan memakai jepit rambut. Alright, I'm sorry. I can see how that might have made you uncomfortable. You know, it's like you're funny. You knew humor and... Oh, and you know what? You don't wear glasses. You know what? The hair. It's a little messier. It's kind of beachy. Saat dini hari, Ethan yang gak bisa tidur pun izin memakai kesempatannya untuk masuk ke rumah tamu. Akan tetapi ternyata Ethan hanya meletakkan HP-nya di rak buku yang sudah menyalakan aplikasi perekam suara. Lalu keesokan paginya giliran Sophie yang masuk ke rumah tamu. Dan ketika Sophie sudah keluar, Ethan pun akan mengambil HP-nya di rak buku, tapi sudah tidak ada di sana, Lur. Tak lama kemudian Sophie KW pun datang dan memberikan HP Ethan yang tidak sengaja dia temukan. Pastinya Ethan pun curiga, ya kan? Dan ketika rekaman suaranya dinyalakan, yang terdengar hanyalah bunyi gemersek. Oh, I found your phone. Thanks. Come on. Sore harinya Sophie pun datang ke rumah tamu dan Ethan KW menyuruhnya naik ke kamar loteng agar ganti suasana. Mereka pun main tic-tac-toe. Lalu Ethan KW bertanya kenapa Sophie tidak pernah menciumnya lagi, padahal dia sangat merindukannya. Sophie pun berusaha ngeles dan beralasan jika dia lebih suka ngobrol-ngobrol aja untuk memperbaiki hubungan. Akan tetapi sebenarnya Sophie semakin tertarik dengan Ethan KW, Lur. Malam itu Sophie juga di SMS oleh Ethan KW yang membuat Ethan asli terkejut karena ternyata sosok KW mereka punya handphone. Lalu pagi harinya ketika Ethan baru bangun, Sophie sudah tidak ada di kasur karena ternyata dia sudah main ke rumah tamu. Sophie pun menanyakan tentang masalah keluarga yang dulu mereka alami, yaitu mengapa Ethan pernah selingkuh darinya. Ethan KW pun menjawab bahwa hubungan mereka saat itu sedang kacau dan dia membuat keputusan yang buruk, yaitu selengki agar menghilangkan kepenatannya. Maka dari itu Ethan KW berterima kasih karena Sophie tidak pergi meninggalkannya dan masih mau memperbaiki rumah tangga mereka dengan cara bertemu psikolog Supangat. Merasa tersentuh dengan perkataan Ethan KW, sontak Sophie pun langsung menciumnya, Lur. Why did you cheat on me? Kate, I lashed out and I made a terrible decision for making
those efforts for us, and you kept trying. I'm sorry about that. Ketika balik ke rumah utama, Sophie pun berbohong ke Ethan bahwa tadi dia bangun duluan karena pengen nonton TV. Ethan yang merasa Sophie agak berubah mengingatkan jika apa yang mereka alami di tempat liburan itu tidaklah nyata, dan Ethan tidak akan pernah menyukai Sophie KW. Setelah itu Ethan mengecek 2 pesan suara di HP-nya, seperti rekan kerja Ethan yang mengatakan jika Ethan menelponnya jam 2 pagi dan bertanya di manakah alamat dia tinggal. Kedua adalah pesan suara dari ibunya, yang mana Ethan sempat menelpon sang ibu, namun apa yang diucapkan Ethan tidak seperti biasanya. Jelas Ethan pun kebingungan karena 2 hari terakhir ini dia tidak menelpon ibu ataupun rekan kerjanya. Ethan pun memberitahukannya ke Sophie dan dia menduga Ethan KW lah yang telah menelpon. Apalagi Ethan KW juga punya HP. Tapi menurut Sophie tidak mungkin Ethan KW berbuat senekat itu. Karena merasa curiga dengan apa yang dilakukan Sophie, Ethan pun berpura-pura pergi ke Indomaret cabang Amrik. Namun dia menghentikan mobilnya di tengah jalan dan lanjut mengintai Sophie. Sesuai dugaannya lur, Sophie berniat masuk ke rumah tamu dan Ethan pun langsung masuk melalui pintu samping. Tepat ketika Sophie membuka pintu, lalu dia pun berperangai layaknya Ethan KW. Ternyata Sophie masih terus memikirkan Ethan KW. Apalagi sebelumnya Ethan KW telah mengakui kesalahannya telah berselengki dan mencium Sophie. Sophie yang mulai jatuh cinta dengan sosok Ethan KW pun akhirnya mengajak berselole, yang tanpa dia sadari sebenarnya itu adalah Ethan asli, ya kan lur? Do, and it's everything that I have now. I don't know what to do. Setelah berselole dengan penuh gairah karena mereka lama tidak melakukannya, Ethan yang balik mobil pun sangat galau dan sedih karena perasolean tadi membuktikan bahwa Sophie mencintai Ethan KW yang memiliki versi lebih baik darinya. Setelah itu Ethan pun masuk ke rumah tamu sendirian dan dengan terang-terangan mengatakan bahwa Sophie KW yang ada di hadapannya tidaklah nyata, dan Ethan bertanya siapakah dia sebenarnya. Namun Sophie KW hanya menjawab jika dia adalah istri Ethan dan dia sudah pernah mengalami liburan akhir pekan seperti itu. Beberapa jam kemudian Ethan melihat Sophie masuk ke rumah tamu, tentunya untuk kembali berselole dengan Ethan KW. Ethan yang sangat cemburu pun terus mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil Sophie, sampai akhirnya Sophie terpaksa membukakan pintu. Sophie pun langsung ngambek karena menurutnya meskipun Ethan KW tidak nyata, namun yang terpenting dia merasa bahagia. Bahkan Sophie tidak mau meninggalkan rumah liburan itu. Lalu ketika mereka berdua masuk ke rumah utama lur, tiba-tiba Real, but I'm happy. It's not weird for me anymore. Is this weird for you now? Hi, Sophie. Hi. iya, Ethan KW dan Sophie KW selama ini benar-benar nyata. Sejak awal mereka ada di rumah tamu dan sengaja berganti peran saat Ethan dan Sophie asli masuk ke sana untuk bermain-main saja. Ethan asli pun menuduh kedua sosok KW itu tetap tidak nyata dan selama ini Ethan KW berpura-pura menjadi dirinya. Namun Ethan KW mengatakan jika mereka nyata dan tidak berpura-pura menjadi siapapun. Lalu saat makan malam bersama, Ethan KW menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sana adalah suatu keajaiban yang tidak perlu dipertanyakan dan harusnya mereka bisa menikmatinya. Magic happened. That previously dark room is now illuminated. I don't buy it. All right. Sometimes these things just happen. Yeah, that's right, they do. Ketika cuci piring, Sophie pun bertemu Sophie KW dan bertanya apakah kedua sosok KW itu juga sering berbagi pengalaman saat bertemu dengan sosok asli di rumah tamu. Namun Sophie KW pun menyindir Sophie asli karena dia tahu hubungan Sophie asli dengan Ethan KW yang sangat intim, dan sontak Sophie asli pun hanya bisa terdiam. Sementara itu Ethan asli dan Ethan KW lagi ngobrol-ngobrol di luar. Lalu Ethan asli mengatakan jika Ethan KW telah merusak
merusak hubungan rumah tangganya. Dengan santainya Ethan KW menjawab bahwa rusaknya rumah tangga Ethan asli karena kelakuannya sendiri yang telah berselengki. Selanjutnya mereka berempat pun main kartu dan terlihat Ethan KW yang mampu mencairkan suasana dan membuat malam semakin seru. Jelas Ethan asli pun semakin panas lur dan menantang Ethan KW untuk berduel poker agar bisa mendapatkan perhatian Sophie asli. Akan tetapi Ethan KW lah yang memenangkan duel tersebut. Bahkan dia sengaja membongkar kebohongan Ethan asli bahwa yang berasal lole dengan Sophie asli kemarin sebenarnya adalah Ethan asli. Karena Ethan asli ingin menguji seberapa setiakah Sophie asli dan akhirnya menyelinap masuk rumah tamu. Merasa dibohongi, Sophie yang sangat emosi pun langsung mengusir Ethan pergi dari rumah utama. You're an amazing liar. Means I'm being a shithead. Sneaking into the guest house. Slept with Ethan instead of me. No, I want you to leave. Di luar, Ethan mengirim pesan suara ke Supangat karena HP-nya tidak aktif. Dan Ethan memaki-maki Supangat karena telah merekomendasikan tempat laknat tersebut. Sampai akhirnya Ethan teringat jika masih ada satu bangunan lagi di halaman belakang, yaitu rumah studio. Ethan pun langsung mengecek komputer yang ada di sana. Dan terlihat banyak folder-folder dengan nama pasangan-pasangan sebelumnya yang pernah berlibur ke sana. Masing-masing folder berisi rekaman suara aneh. Sedangkan folder bernama Ethan dan Sophie ditemukan di recycle bin. Betapa terkejutnya Ethan saat mendengar rekaman suara di dalamnya lur, karena terdengar dua orang yang merubah suaranya menjadi sangat mirip dengan Ethan dan Sophie asli. Gini lur, biar tak simpulkan aja, karena di film gak dijelasin. Kemungkinan Pak Supangat memiliki kekuatan magis atau sihir semacam voodoo, dan rumah liburan ini adalah tempat terkutuk lur, di mana setiap pasangan yang dikirim olehnya selalu bertemu dengan pasangan sebelumnya yang terperangkap, dan secara ajaib fisiknya berubah persis dengan pasangan yang baru datang ke rumah liburan. Tujuannya adalah pasangan sebelumnya harus bisa mengadu domba pasangan asli yang baru datang, membuat mereka saling bermusuhan agar pasangan sebelumnya bisa keluar dari rumah liburan dan menjalani kehidupan baru dengan fisik yang baru. Sesuai permintaan setiap pasangan yang datang ke Supangat karena mereka bosan rumah tangganya begitu-begitu aja. Sedangkan pasangan asli akan terperangkap di rumah itu dan nanti fisiknya kembali berubah setelah ada pasangan baru yang datang ke sana. Siklus seperti ini akan terus terulang lur, dan entah sejak kapan Supangat memulai semua ini. Itulah syarat untuk bisa keluar dari rumah liburan terkutuk. Selain itu dua orang harus keluar secara bersamaan, karena jika yang keluar hanya satu orang saja, maka mereka akan terbentur dinding tak kasat mata di sekeliling rumah liburan. Gitu lur penjelasannya, kurang lebih paham gak kira-kira? Kancut kita ya. Ethan pun terkejut melihat semua keanehan itu dan langsung pergi ke rumah tamu untuk mengecek tablet. Ethan akhirnya sadar bahwa mereka adalah pasangan-pasangan sebelumnya yang telah berubah wujud menjadi pasangan yang baru datang ke rumah itu. In Scottsdale, Arizona. Holy shit. I am Sophie. I am Ethan. Anehnya Ethan tidak bisa keluar dari rumah tamu dan dia hanya bisa mendengar suara Sophie asli, Sophie KW, juga Ethan KW lagi asik ngobrol-ngobrol di rumah utama sambil tertawa-tawa. Setelah Ethan tidur semalaman di rumah tamu, esok paginya tiba-tiba Sophie KW pun datang dan mengajak Ethan untuk bekerja sama. Sophie KW menceritakan bahwa semalam dia baru menyadari jika Ethan KW ternyata benar-benar mencintai Sophie asli. Sophie KW pun menjelaskan bagaimana kutukan di rumah liburan itu bekerja dan alasan kenapa Ethan asli tidak bisa keluar dari rumah tamu, karena semakin dekat kedua pasangan KW bisa pergi dari sana, maka Ethan dan Sophie asli semakin tidak bisa keluar dari tempat itu. Namun Ethan asli masih bisa keluar dari rumah tamu dengan bantuan Sophie KW. Sophie pun berencana untuk tetap tinggal di sana bersama pasangannya yaitu Ethan KW, karena dia merasa cemburu dan lebih baik tinggal di sana lebih lama bersama pria yang dia cintai, lalu membiarkan Ethan serta Sophie asli pergi dari rumah liburan. The closer we get to moving on, the closer you get to not being able to. Pitting you against each other down, and then it's your turn to stay. He's not supposed to fall out of love. That's how we get out. What the? Because I love him.
I would rather be trapped here than see him leave with her. Ethan, it's not gonna work. I have to be the one to let you out. Ethan KW dan Sophie Ashley sedang bersiap-siap untuk mendaki gunung di dekat sana. Tak lama kemudian Sophie KW pun datang. Dia akan ikut pergi mendaki gunung dan request memakai kaos yang sama seperti Sophie Ashley. Di saat Sophie KW berganti baju, Ethan Ashley pun menemui Sophie Ashley untuk menjelaskan situasi yang terjadi dan kutukan yang ada di rumah liburan itu demi menyadarkan Sophie Ashley. Ethan Ashley benar-benar memohon agar Sophie Ashley tetap bersamanya karena dia sangat mencintainya meskipun tidak setampan, sekeren dan semenarik Ethan KW. Menurut Ethan Ashley, cinta sejati memiliki banyak ketidaksempurnaan dan justru hal itulah yang akan membuat rumah tangga mereka semakin harmonis. Sementara itu Sophie KW menemui Ethan KW dengan pakaian yang sudah sama dan berpura-pura sebagai Sophie Ashley. Betapa terkejutnya Sophie KW yang tiba-tiba dicium, karena itu artinya Ethan KW memang mencintai Sophie Ashley. Ethan KW pun segera mencari di manakah Sophie Ashley berada, namun langsung dihalangi oleh Ethan Ashley hingga akhirnya mereka pun bertengkar. Look, I know he is handsome, and I'm your husband, and you're my wife, and I am not letting you go. You're not Sophie. Where is she? Sophie, what is he telling you? Sophie, it's me. Ethan, stop it! You guys! Setelah itu Ethan KW mengajak Sophie Ashley pergi dari sana, namun dia hanya terdiam karena masih galau harus memilih siapa. Pada akhirnya Ethan KW yang emosi pun berusaha kabur dari sana sendirian, namun dia lupa bahwa rumah liburan dikelilingi oleh dinding tak kasat mata dan tidak akan bisa ditembus jika hanya seorang diri yang keluar. Lalu, yang terjadi, Lur. Sophie, come on. Sontak Ethan KW pun pingsan karena menabrak dinding tak kasat mata dengan sangat kencang. Ethan Ashley pun berniat pergi dengan Sophie Ashley, namun dia bingung yang manakah Sophie Ashley sebenarnya karena mereka sudah sangat kembar, ya kan Lur? Sophie yang satu terlihat sedih melihat Ethan KW, sedangkan yang satunya lagi tersenyum kepada Ethan Ashley. Ethan Ashley pun akhirnya mengajak Sophie yang tersenyum pergi dari sana karena menganggap dia adalah Sophie Ashley. Mereka berdua pun kabur secara bersamaan. Dinding tak kasat mata berhasil ditembus dan mereka segera pergi ke kantor Supangat. Namun dilalahnya tempat itu sudah kosong, Lur, yang artinya Supangat akan mencari pasangan bermasalah lainnya untuk dikirim ke rumah liburan yang sama. Film pun ditutup dengan Ethan dan Sophie yang sudah sampai di rumah. Mereka ngobrol-ngobrol dan bercanda sampai akhirnya Ethan pun baru sadar jika wanita yang ada di hadapannya adalah Sophie KW setelah dia menawarkan sarapan daging babi karena istrinya tidak pernah memasakkan menu itu. Awalnya Ethan Ashley sempat terdiam, namun dia akan tetap melanjutkan kehidupan rumah tangganya yang mungkin sekarang akan berjalan dengan cara yang berbeda. Sedangkan Sophie Ashley dan Ethan KW yang masih terjebak di rumah liburan akan tetap berusaha kabur ketika nanti pasangan baru dikirim oleh Supangat ke tempat terkutuk itu. And I froze my titties off all night. Oh no, That's- what would you say if I made... All right, so what's on the menu? I was thinking maybe eggs and bacon. I'll be right there. Buyar, cukup meledakkah kepala Anda, Lur, dengan istilah KW dan Ashley? Ya, tapi memang paling mudah penjelasannya kayak begitu, mau gimana lagi ya kan? Kepala kalian meledak, kepala kita yang nyekrip juga meledak, dan semoga semua kepala koruptor meledak beneran. Assalamualaikum.